Kita mulai insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjutkan kembali dars kita, yaitu dari membaca kitab Aqidah Ar-Raziyain, ya. Akidah dua ulama besar ya umat Islam, yaitu Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi, ya. Yang mana akidah ini ya adalah ijma', ya. Akidah ini adalah ijma' yang dinukilkan dari keduanya, ya, mewakili dari seluruh ya kaum muslimin, ya, bahwasanya ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib dihafal, diketahui, ya. Di dalamnya terdapat rincian-rincian ya perkara-perkara penting di dalam agama. Ya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam bahasan yang baru ya. Karena setiap pertemuan kita itu satu bahasan seperti itu. Ya. Nah, ini penting pembahasan selanjutnya. Ya. Kalau sebelumnya kita membahas bahwasanya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertarahum, ya, mendoakan rahmah ya kepada seluruh sahabat Nabi SAW, ya, dan juga menahan diri dari fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, dan Allah ridha kepada mereka. Ya, Allah telah ya terima kesalahan mereka dengan taubat, ya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ya. Baik, kemudian sekarang yaitu poin yang ketujuh, barakallahu fikum, yaitu wa anna Allah azza wa jal ala arsyih, ya, ala arsyihi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin, ya, ahata bi kulli syai'in ilman, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Thaha, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Di sini surat Asy-Syura, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, suatu makhluk pun tidak ada yang serupa, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, Samiul Basir. Taib. Di matan, ya, ini matannya, ya, perkataan Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah, wa annallaha ala arsyihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Perhatikan di sini. Ya, ini adalah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, isbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum, di atas arasnya, ya, berada di atas arasnya. Kemudian ba'inun min khalqih, ya, terpisah dari makhluk, ya, Allah tidak sama dan juga terpisah dari makhluk, seperti itu. Ya. Kenapa bisa kita mengisbat bahwasanya Allah berada di atas arasy tapi terpisah dari makhluk? Kenapa? Kama wasafa nafsahu fi kitabihi. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan dan mensifatkan terkait dirinya, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, dan yang lebih berhak untuk menjelaskan ya hakikat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri, ya. Kemudian dijelaskan kembali, ya, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW yang mentafsirkan dan menjelaskan kepada umatnya, ya, ini ilmu, ya, bukan kesesatan apalagi kekufuran, ya. Justru sebaliknya, ya,
Mereka-mereka yang menafikan ini, ya, itulah mereka yang berada di atas apa? Ad-dhalalat, ya, di atas kesesatan wal kufriyat, ya, nasallahu alaihi dan juga kekafiran, ya. Jadi ini adalah di dalam matan sebagaimana disebutkan Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ya, ini adalah akidah yang mewakili seluruh umat Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, ya, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluk, kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bila kaifin, ya, bila kaif, ya, tanpa bertanya untuk membagaimanakan. Ya, setelah tadi disebutkan ba'in min khalqih, terpisah dari makhluk, kemudian ditegaskan oleh keduanya rahimahumallahu taala bila kaifin, tanpa perlu untuk membagaimanakan, ya, terkait nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, barakallahu fikum, itu adalah akidah mujassimah, ya, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini jahil mereka, ya. Padahal mereka itu sendirilah yang terjatuh ke dalam bid'ah apa? Tajsim, ya. Mereka menjisimkan Allah dengan akal mereka lagi yang sudah enggak mampu, ya, untuk mencerna apa? Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Sehingga mereka dengan apa? Dengan akal-akalan menganalogikan, memvisualkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menuduh, ya, menuduh Ahlus Sunnah sebagai tajsim, ya, mujassimah seperti itu, ya. Iya. Taib. Ini jelas, ya, bila kaifin, enggak perlu kita tanya, ya, bagaimana, lima wa kaifa, enggak perlu, ya. Bertanya seperti itu apa kata Imam Malik? Bid'ah, ya. Bertanya seperti itu bid'ah, ya. Kemudian ahata bi kulli syai'in ilman, ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatunya, ya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatunya. Sebagaimana Allah tadi mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu makhluk pun yang, ya, semisal atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, tidak ada sedikit pun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha, ya, mendengar dan juga Maha melihat. Sami dan basir. Ini disebut dengan apa namanya? Sifat sama, ya, sama'i wal basar, ya, melihat dan juga mendengar. Ini kalau di dalam akidah Asy'ariyah, ya, itu di dalam di antaranya kitab Jauharat Tauhid, ya, Al-Baijuri itu ditakwil sama dan basar di sana. Mereka menetapkan sama dan basar tapi ditakwil. Iya. Sama seperti kemarin, ya. Barakallahu fikum. Mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallim, tapi mutakallimnya Allah Subhanahu wa taala yatakallam bila harf wala saut. Ya, berbicara tanpa suara dan huruf. Maksudnya apa? Kalam nafsi. Ini jelimet seperti itu. Ya. Salafiyah. Itulah akidah Mukhannis Al-Jahmiyah. Ya. Mukhannis Al-Jahmiyah. Ya, bancinya Jahmiyah. Baik, kemudian syarah, kita baca syarahnya insyaallah taala. Wa qauluhuma, dan perkataan keduanya, siapa? Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, keduanya mengatakan wa annallaha ala arsyihi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Maknanya apa? Hadza uluwuhu wa istiwa'uhu. Ya, ini maksudnya adalah, ya, ketinggian dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat ulu dan juga sifat istiwa, ya. Ini akidah Ahlussunnah mengisbat ulu dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat ulu dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapa yang menafikan sifat ulu istiwanya Allah Subhanahu wa taala, kafir. Kafir, ya. Ikhwah, barakallahu fikum, wafaqakumullahu jami'an lima yuhibbu wa yarda. Antum harus tahu, ya, a'lamuddin. Perhatikan terhadap urusan agama ini, usul dan furu'nya, ya. Antum harus tahu usul dan furu'nya, ya. Sehingga para salaf itu mereka semuanya telah memvonis, ya, memvonis kafir siapa saja yang mengingkari terkait nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, bi'ainih,
kafir, dikafirkan oleh para salaf seluruhnya. Ya. Di antara orang-orang yang menjadi musibah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Allah musta'an wal hituklan, di antaranya siapa? Ahmad ibn Abdul Halim, ya, Taqiyuddin, ya, Ibn Taimiyah, ya, laknatullah alaih. Zadahullahu azaban fi qabri. Ya. Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah dan wa man ittaba'ahum, siapa saja yang mengikuti mereka, ya, ala tariqatihi, ya. Ibnu Taimiyah laknatullah alaih, ya. Ini orang merupakan mihnah, ya, mihnahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana juga di dalam kitabnya Al-Mujalladus Sadis atau As-Sabi, ya, di dalam Majmu' Fatawi, ya, Majmu' Fatawanya itu dia mengatakan atau menukilkan bahwasanya Ahlus Sunnah para salaf tidak mengkafirkan Jahmiyah, ya. Subhanallah. Hada buhtan wal ijram, ya. Bentuk zura dan juga buhtan. Ini dusta, ya, bentuk perbuatan dusta ini. Ya. Antum harus tahu siapa itu Jahmiyah, ta'rif daripada Jahmiyah, ya. Ta'rif daripada Jahmiyah. Ya. Katakan oleh Ibnu Taimiyah, salaf tidak mengkafirkan Jahmiyah. Subhanallah. Ya, maka kita katakan bahwa la'natullah ala Bisrin al-Marisi wa ala kulli man yaqulu bi qawlihi, ya, kullihi au ba'dihi. Ya. Laknat Allah kepada Bishr al-Marisi dan siapa saja yang mengucapkan atau berkeyakinan dengan pendapatnya, baik itu secara keseluruhan ataupun setengah-setengah, ya. Laknatullah alaihim. Ya. Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan, ya, orang-orang yang mengatakan Allah tidak menafikan sifat ulunya dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengkafirkan Ahlus Sunnah, ya. Dengan menukilkan para salaf, katanya Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Ya. Berkata Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Sahib Al-Qadar. Ya, dia mengatakan man qala anallaha laisa ala arsyihi fahuwa kafir. Siapa saja yang mendakwakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas arasy-Nya, maka dia kafir. Ya. Salaf mana yang tidak mengkafirkan? Ya. Salaf mana yang tidak mengkafirkan Jahmiyah? Ya. Antum ittiba kepada salaf atau kepada siapa? Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah mihnahnya umat ini. Masyaallah sallallahu alaihi. Ya. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya neraka itu fana, ya? An-naru tafna. Ya. Ibnu Taimiyah Al-Jahmi. Ya. Ya. Atau bahkan berdusta, berani berdusta bahwasanya ini adalah keyakinan para salaf. Siapa? Ibnu Taimiyah yang berani seperti itu. Ya. Ibnu Taimiyah. Ya, yang menjadikan manusia itu goncang di dalam beragama, kemudian berselisih pendapat, ya, yakhtalifun, ya, mereka saling berselisih, saling, ya, yataraddadun, saling berbantah-bantahan, nasallallahu, ya, di dalam apa? Di dalam permasalahan vonis kafir kepada Jahmiyah. Ini menjadi samar, ya. Menjadikan samar setiap siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya siapa? Ibnu Taimiyah, ya, Al-Jahmi, ya, hanya Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, ya, yang meneruskan thariqahnya Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm najis, Al-Jahmi, ya, mu'addilis sunnah wal asar. Ya. Subhanallah, ini fitnah yang besar, ya. Ini berselisih dengan Ahlus Sunnah, para salaf, lancang di dalam berfatwa. Ya. Subhanallah. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, ya, dan ini yang dimaksudkan adalah sifat ulu dan istiwa, ya. Akhbara an nafsihi kama dzakara huna azza wa jalla ta'ala haitsu qala rahimahullahu taala haitsu qala, ini sebagaimana telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu, ini khabar, ya. Khabar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma', perkara yang qat'i, ya, terkait dirinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kama dzakara hasbun nun, ya, musanna, ya, tatkala haitsu qala,
ketika keduanya Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah mengatakan kama wasafa nafsahu fi kitabihi, sebagaimana yang telah Allah sebutkan terkait dirinya sendiri di dalam kitabnya Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala wasafa nafsahu fi kitabihi fi sab'i mawadi annahu ala arsyihi. Ya, wa min tilkal mawadi qauluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa dalam surat Thaha. Ya. Dan Allah menyebutkan di dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah itu di atas arasy-Nya. Ya. Dan di antara tempat itu yang di dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Thaha, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, dialah Allah yang Maha Pengasih, ya, berada di atas arasy-Nya, beristiwa seperti itu. Ya, beristiwa. Dan kalimat istawa, barakallahu fikum, ya, ini ditafsirkan oleh para ulama salaf, ulama kita, ya, aimatus sunnah, ashabul hadis wal asar, ya, dari kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Jadi istawa itu ditafsirkan dengan beberapa makna, ya. Ya. Wa kalimatun istawa, dan kata daripada istawa, barakallahu fikum, inda salafi fi tafsirihim laha khamsun ma'ani atau khamsu ma'ani, ya. Di sisi para salaf itu ada 5 makna terkait makna istawa. Al-makna al-awwal, ya, makna yang pertama yaitu ala wartifa, ya. Ala dan irtifa, ya. Ala itu tinggi, irtifa itu juga sama, ya, naik, seperti itu. Wa hadza fassarahu Mujahid, dicatat ini. Yang menafsirkan makna istawa itu adalah ala dan juga irtifa, ya. Wa hadza fassarahu Mujahid wa Abul Aliyah, ya. Yang menafsirkan ini adalah Mujahid dan juga Abul Aliyah, ya. Ini yang pertama, makna istiwa, yaitu artinya adalah maknanya adalah ala dan juga irtifa, tinggi dan naik. Kemudian wa qaulus tsani, ya, atau al-makna as-tsani, makna yang kedua terkait makna istiwa atau istawa, bi makna sa'ida, ya, bi makna sa'ida yas'adu. Artinya apa? Naik, ya. Wa hadza ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dan ini sebagaimana tafsiran daripada Ibnu Abbas. Makna istawa maknahu sa'ida, ya, naik, seperti itu. Jadi kata sa'ida yas'adu, ya. Kemudian wa qaulu salis, dan makna yang ketiga dari kata istawa, jalasa wa qa'ada, duduk, ya. Jalasa wa qa'ada, ya. Fal julusu ja'a an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sedangkan yang menafsirkan, ya, istawa itu dengan kata julus atau jalasa, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan juga siapa? Abu Musa al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu. Wa ammal qu'ud, qa'ada, faqad jaa'a an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu wasya'bi, ya. Sedangkan yang menafsirkan istawa dengan kata qa'ada atau qu'ud, yaitu siapa? Ibnu Mas'ud dan juga Asy-Sya'bi, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian wa qaulur rabi, ya, wal qaulur rabi, dan makna yang keempat dari kata istawa, ya, yaitu istiqrar, ya, menetap di atas arasy, istiqrar, ya. Kalau tadi sudah, ya, maknanya ala, irtifa, ya, sa'ida, jalasa atau qa'ada, ya, julus dan qu'ud, ya. Kemudian yang terakhir istiqrar, ya, menetap. Wa hadza jaa'a an Muqatil. Nah, ini tafsiran daripada Muqatil Ibn Sulaiman, ya. Wa hadhil ma'ani kulluhu la tanafi bainaha fa kulluha tarji'u ila ma'nal 'ulu wal irtifa' wa huwa istiwa haqiqi yaliqu billahi azza wajalla, ya. Tafsiran Muqatil tadi istiqrar, kemudian dari seluruh, wa kulluha la tanafi bainaha, dari setiap tafsiran-tafsiran yang telah disebutkan oleh para salaf, ya, yang berbeda-beda, itu ada ala, irtifa, ya, julus, qu'ud, ya, kemudian apa? Irtifa, ya, istiqrar, ya, istiqrar. Ini semua tidak saling kontradiksi, ya, tidak ada kontradiktif satu sama lainnya, ya. Bahkan seluruhnya ini kembali kepada ila ma'nal ulu wal irtifa, kembali kepada makna ulu dan irtifa, ya.
Baik, sebentar. Bismillah. Ya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Jadi semuanya kembali kepada makna yang sama, makna yang satu, ya, ulu, irtifa, ya. Ini adalah istawa secara hakikat, bukan majas. Perhatikan antum. Ya, bukan majas, tapi hakikat Allah itu istiwa, naik tinggi, ya, menetap di atas arsy. Ya, jaharkan akidah ini, ya, tegakkan hujah kepada lainnya, sampaikan. Ya, setelah belajar ini, ya, antum belajar secara jelas dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pengajaran para ulama semuanya, antum sampaikan lagi nanti akidah ini, ajarkan kepada anak-anak, ya, kepada keluarga dan yang lainnya, sehingga siapa saja yang tidak meyakini kufur, riddah, murtad, musyrik, kafir, ya, bukan Islam, ya. Ini perkara penting, ya, seperti itu. Secara hakikat Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, ya, yaliku billahi azza wajalla, ya. Wa qaluhuma, nah, ini selesai sudah pembahasan dari, ya, kata istawa, ya, sesuai dengan tafsiran para salaf, bukan tafsiran, ya, zindik para zanadikoh, bukan, ya, tapi tafsiran para salaf, ya. Ya, jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya itu maknanya adalah ulu dan istiwa, ya, ulunya Allah dan istiwanya Allah. Ya, kemudian istawa itu maknanya apa? Itu tadi, ya, irtifa, apa namanya? Ala irtifa, ya, apa namanya? Sa'ida, ya, julus, qu'ud, dan juga istiqrar. Ah, itu maknanya. Siapa yang menafsirkan sudah disebutkan tadi, ya. Ya, dicatat seperti itu. Taib, selesai sudah. Kemudian wa qauluhuma ba'inun min khalqih. Ya, perkataan dari keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah tentang ba'inun min khalqih, ya, terpisah dari makhluk. Apa maksudnya? Yakni munfasilun, benar-benar terpisah. Ya, tidak sama, tidak membutuhkan dan tidak, ya, tidak sama seperti itu, terpisah dari makhluk. Wa hadzal rad, ya, wa hadzal raddun 'alal Jahmiyah al-Haluliyah. Ya, dan ini bantahan kepada Jahmiyah Haluliyah, ya, barakallahu fikum, alladzina qalu, yang mana mereka itu mengatakan annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah berada di setiap tempat, ya. Asy'ariyah mengatakan apa? Allah, ya, uh, maujud bila makan, seperti itu kan. Ya, Allah itu ada tapi tanpa butuh tempat. Kalau Jahmiyah Haluliyah mengatakan Allah fi kulli makan, Allah ada di setiap tempat. Ya, ada di setiap tempat, seperti itu. Wa kadza man qala minhum biwahdatil wujud, ya, dan di antara mereka Jahmiyah Haluliyah ada yang mereka mengatakan dengan apa? Dengan akidah wahdatul wujud, ya. Apa wahdatul wujud? Allah menyatu dengan makhluk, ya. Allah, ya, Allah adalah kita, kita adalah Allah, kata mereka. Nasallallahu alaihi, ya. Ya. Jadi ada Jahmiyah Haluliyah, Jahmiyah Asy'ariyah, ya. Seperti itu. Ya, wahdatul wujud. Ini semua kelompok kafir, ya. Kelompok kafir. Antum harus jazm seperti itu, ya. Jangan Asy'ariyah dimasukkan Ahlus Sunnah. Iya, salafiyah. Maka ba'in min khalqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluk, ya. Itu tidak sama dengan apa? Makhluk. Ya. Kemudian wa qauluhuma, selesai sudah pembahasan ba'in min khalqi, ya. Penjelasan daripada ba'inun min khalqi. Dan perkataan keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah barakallahu fikum, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebagaimana yang telah disebutkan atau dijelaskan, diajarkan oleh Nabi SAW terkait sifat dan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, yakni ma jaa fil ahadis, setiap apa saja yang telah datang secara sahih, secara subut, secara qat'i di dalam hadis, ya, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, minha di antaranya hadisul jariyah, di antaranya hadis jariyah, ya, ini yang diingkari oleh mereka. Hadis seorang budak itu, ya. Masya Allah, yang Nabi SAW itu membebaskan dia karena ini ditanya tentang di mana Allah, ya, di mana Allah. Orang-orang zindik coba menafsirkan dengan tafsiran yang batil dan kufur, ya.
akal sudah nggak sampai lagi untuk memahami apa Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya ditakwil-takwil dengan akal-akalan, agama dengan akal-akalan, dengan hawa nafsu. Iya, karena kebanyakan apa ilmu kalam, ilmu mantik seperti itu, falsafah. Iya. Ini hadis jariyah yang anak-anak kecil ahlu sunnah sudah hafal. Ya, ketika ketika Nabi SAW bertanya kepadanya, kepada budak ini, jariyah ini, ya Nabi SAW dia mengatakan, Ainallah, ya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ainallah, nanya kepada budak itu, nggak perlu lagi ditafsirkan ke sini ke situ untuk menafikan daripada khobar ini, ya mu'rid, membangkang, kufur, i'rad. Nabi SAW bertanya, Ainallah, di mana Allah? Jawabnya jelas, ya. Faqalat, maka berkata budak jariyah ini, fis sama, ya. Fi itu apa kemarin sudah disebutkan, tafsiran lainnya bukan hanya fi itu di atau di dalam, ya. Antum jangan belajar Durusul Lugah jilid 1 kemudian antum bawa ke sini, ke kitab para ulama. Ya, fi itu bisa bermakna ala, ya. Jadi jangan cuma hanya patokannya Durusul Lugah jilid 1. Ya, fi itu berarti di dalam, Ustaz. Ya, kalau enggak di atau di dalam seperti itu, bukan. Tapi fi itu bermakna ala, ya di atas, seperti itu. Sebagaimana ala juga itu bukan hanya sekedar apa namanya maknanya di atas, ya, bahkan di tafsiran lain itu wajib maknanya ala. Alaika bi asar minas salaf, kata Al-Auza'i. Kata Nabi SAW, alaika, ya apa namanya alaika, di dalam hadis Imran bin Husain, ya, untuk berpegang teguh kepada ya sunnah Nabi SAW, dan juga alaika bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin, ya Imran bin Husain, ya hadis riwayat Imran bin Husain, ya wajib kepada kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kemudian kata Al-Auza'i, ya alaika bi asari minas salaf wa in rafadakan nas, ya, atau alaika bi amril awal, atau alaika bi amril atik, dan seterusnya, ya bermakna wajib, ya. Iya. Maka kata budak itu fis sama, ya fis sama, di atas langit, ya. Nah, ini ilmu bahasa Arab seperti itu. Fis sama, di atas langit. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, qol man ana, siapa aku? Kata budak tersebut, qalat, ya anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah rasulnya Allah, ya utusannya Allah. Maka kata Nabi SAW pada saat itu, qala a'tiqha fa innaha mu'minatun muwahhidatun, ya. Maka bebaskan budak tersebut karena dia adalah seorang wanita apa ahli tauhid, muwahhidah, ya. Cuma karena ditanya apa? Ya ainallah fis sama. Ya. Jadi berislam itu menandakan, ya, pengajaran kepada kita Islam itu mudah. Ya, Islam itu mudah, enggak jelimet, enggak sok tahu, ya, enggak lancang di dalam berfatwa, ya. Enggak muter-muter, enggak. Mudah di dalam berislam itu mudah. Ya, antum beriman, ya, maka seluruh amalan antum itu diterima, sekecil apapun, seperti itu, ya. Sebaliknya antum beramal capek-capek, ya, berbuat baik, sedekah, ya, dan sebagainya, adab, akhlak, tapi kufur, murtad, syirik, enggak manfaat amalan antum. Mau salat sampai ya 1000 tahun enggak manfaat. Sedekah, haji, infak, ya, antum musyrik, kafir, murtad, ya, najis. Innamal musyrikuna najas. Ya, sungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Ya. Di antaranya apa? Tidak apa? Mengisbat, tidak mengimani bahwasanya Allah berada di atas langit. Ya, ini kekafiran, kemusyrikan, kekufuran. Ya, salafiyah. Jadi Islam ini mudah. Walhamdulillah. Ya. Nabi SAW bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita mukminah, muwahhidah, ahli tauhid. Ya, berkedudukan tinggi seperti itu, mulia. Makanya di dalam apa namanya? Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat-ayat awal pernikahan itu jangan nikah dengan orang musyrik, ya, laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Ya. Enggak boleh menikah dengan orang musyrik. Ya, walaupun apa? Menarik keinginanmu seperti itu. Ya. Memikat seperti itu kan. Jangan nikah dengan orang musyrik, mereka najis.
Iya. Kemudian selesai sudah ya, wa qauluhuma, pembahasan dari ya bahwasanya Nabi SAW telah menjelaskan ya, memberikan pengajaran kepada umatnya ya, bahwasanya ini adalah datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Kemudian bila kaifin ya, perkataan keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah terkait bila kaifin tanpa bertanya bagaimana, walima wa kaifa dan seterusnya. Ini enggak boleh ya, seorang muslim itu menanyakan kalau Allah itu berada di atas arsy, berarti kalau Allah turun sepertiga langit dunia, berarti arasnya Allah kosong, kan seperti itu. Kurang ajar, ya. Ini kekufuran. Ada dai-dai syaitan di Indonesia itu, ya. Seperti itu kan mereka mengatakan, kalau Allah itu turun ke langit dunia, berarti arasnya Allah kosong. Subhanallah. Akalnya udah nggak mampu, orang zindik, ya. Beragama itu dengan akal, bukan dengan nas. Iya. Orang zindik seperti itu, orang-orang zindik, orang kafir, ya. Maka nggak boleh bagi kita menanyakan bila kaif. Kemudian di sini al-kaifa hahuna al-muradu bihi umumut tamsil. Ya. Jadi bagaimana di sini yang dimaksudkan di sini adalah secara umum, menyerupakan secara umum ya. Secara umum. Ya. Kenapa? Karena sejak antum membagaimanakan saja itu sudah menyerupakan. Ya. Kenapa? Karena antum sudah membagaimanakan. Ya. Memvisualkan, berarti Allah itu seperti ini. Kalau Allah itu punya mata, punya tangan, tangannya Allah seperti tangan kita, seperti itu. Itu sudah membagaimanakan, itu sudah dalam masuk ke dalam apa? Tamsil, ya. Maka orang ini disebut mumassil, ya, yang menyerupakan seperti itu. Ini akidah Mujassimah. Nah, ini mereka Asy'ariyah, ya. Akal mereka sudah nggak sampai kepada ukul mereka. Akhirnya mereka apa? Ya, menuduh orang Mujassimah padahal dialah yang Mujassimah. Ya, subhanallah. Padahal kita jelas ya bila kaif, ya. Bila tamsil, bila kaif, bila tahrif, ya, dan sebagainya. Jadi ini secara umum, kaif itu secara umum. Ya, fala tumassil ya sifati rabbina bi sifatil makhluqat. Maka janganlah ya antum itu mencoba untuk mempermisalkan sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa ahlas sunnah wal jamaah yukaffiruna al-mumassil kama yukaffiruna al-mu'attil, ya. Dan ahlus sunnah wal jamaah ya sepakat untuk memvonis kafir orang-orang yang mengidap penyakit tamsil tadi, yaitu mumassil, sebagaimana ahlus sunnah mengkafirkan kelompok mu'attilah, ya, yang menafikan sifat-sifat Allah. Sama, mujassimah dikafirkan ya. Mujassimah dikafirkan. Dan ini bukan akidah ahlus sunnah, bukan, tapi ini akidahnya siapa? Asy'ariyah. Ya, akidahnya Asy'ariyah seperti itu. Asy'ariyah akidahnya ya Mujassimah, ya Mu'attilah, Jahmiyah, semua ada pada mereka, ya, kekufuran, kemusyrikan, ya, azir, ya, murji'ah, semua ada pada mereka, semua ada. Ya. Seburuk-buruk kolong ya makhluk di kolong langit, kelompok di kolong langit, Asy'ariyah. Ya, menjijikkan mereka. Seperti itu, ya. Wal mumassil kama syuriha fi kalami ahli sunnah an Ahmad wa Ishaq, ya. Dan yang dimaksudkan dari mumassil ini sebagaimana penjelasan di dalam ya ucapan ahlu sunnah semisal Imam Ahmad dan juga Ishaq, ya, wa huwa alladhi yaqul. Ini perhatikan di sini ya, yang dimaksudkan mumassil secara khusus terlebih-lebih ya sebagaimana seorang itu dia mengatakan yadun kayadin, ya, tangannya Allah seperti tangannya makhluk, nasallallahu alaihi, ya. Atau rijalun karijalin, kakinya Allah seperti kakinya makhluk, nasallallahu alaihi. Wa ainun ka'ainin, matanya Allah sebagaimana matanya makhluk. Fahadat tamsil, maka ini adalah bentuk daripada ya tamsil, menyerupakan inda ahli sunnah, di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jelas sekali kita itu dihati-hatikan, bahkan dilarang dengan keras, bahkan sampai kepada kekafiran kalau kita berani untuk apa? Menyerupakan, ya, seperti itu, menyerupakan. Makanya sudah diperingatkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah dalam akidah ini bila kaifin, sebelum lebih jauh kita benar-benar sampai kepada ya tamsil seperti itu. Maka sudah dicegah dari bila kaif, dan ini adalah secara umum di dalam bentuk menyerupakan. Paham sampai di sini? Iya. Ini indahnya agama Ahlus Sunnah, ya, akidah Islam seperti itu. Wa huwa an taj'ala li sifatin nidan, karena
Kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kita menjadikan ya bagi sifat-sifat tersebut nidan. Apa nidan? Anta ja'ala lillah nidan, ya, sekutu-sekutu, permisalan, ya, seperti itu. Anta ja'ala li sifatin nadhiran, ya, engkau menjadikan sifat-sifat Allah itu sebanding dengan sifat-sifat makhluk. Masalah afiyah. Ya, wa rabbuna yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Di dalam surat An-Nahl, tafsir muyassar. Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal, ya, janganlah ya kalian itu apa? Tadribu lillah, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, al amsal, permisalan-permisalan, ya. Ya, ini tandingan-tandingan, ya. Kemudian dalam surat lainnya, barakallahu fikum, ya, fala taj'alu lillahi andada, ya, maka jangan kalian menjadikan ya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini musyrik, ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah musyrik, kemusyrikan, ya, kemusyrikan. Kemudian sebagai dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dalam surat Al-Ikhlas. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak punya tandingan, ya, dan tidak ada yang sepadan dengan apa? Dari makhluknya. Apapun dari makhluk-makhluk tidak ada yang sepadan, ya. Di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, ya, tidak pula di dalam ya perbuatan-perbuatannya, fiilnya Allah, ya, perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sebagaimana Allah mengatakan juga ahata bikulli syai'in ilm, ya, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, ai ilmahu fi kulli makan, ilmunya di setiap tempat, wa huwa ala arsyihi kama akhbaro, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, tapi ilmunya Allah meliputi seluruh tempat. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini sudah kita bacakan dalil-dalil di dalam kitab As-Sunnah li Abdillah, ya. Dan dialah Allah yang bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya, kalau seorang itu ada 3 orang, maka Allah yang keempat, dan seterusnya. Wa qauluhu, dan juga sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Syura tadi, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa hadhil ayatu aslun inda ahli sunnah fala numassil sifati rabbina bi sifati khalqihi fa innahu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, wadih, ya, jelas insyaallah. Ya, maka ayat-ayat tadi merupakan pokok sebagai asas di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka falanumassil, maka kita tidak boleh mensifatkan atau menyamakan atau mempermisalkan, ya, sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa ahlus sunnah yaqulun, dan ahlus sunnah mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', ya, Allah tidak serupa dengan makhluk, yakni anna lahu sifata la tumasil sifatil makhluqin, ya, fi kaifiyatiha, tidak mensifatkan, ya, sifatnya Allah dengan makhluk di dalam kaifiyahnya, bagaimananya, ya. Sedangkan kita apa? Mengembalikan kepada uh, tafwid, ya, tafwid apa secara taib sebentar. Ya. Jadi ahlu sunnah mentafwid hakikatnya seperti itu. Ya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya kita tidak tahu, ya. Jadi ini perhatikan sini poin penting
terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang pertama bahwasanya istiwanya Allah adalah hakiki bukan majasi, ya, bukan majas, tapi hakikat Allah benar-benar tadi apa? Ala irtifa, ya, sa'ida, julus, qu'ud, ya, dan juga apa? Istiqrar, bertempat, menetap seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi hakikat bukan majasi istiwanya Allah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, istiwanya Allah tidak sama dengan makhluk dari pelajaran kita hari ini. Istiwanya Allah tidak sama dengan makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai'. Itu di dalam surat Asy-Syura. Ya, wa huwas samiul basir. Dan banyak lagi tadi dalil-dalilnya. Ya, bahkan di dalam surat Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad dan seterusnya. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, ya, itu mengisbat makna istiwa, yaitu julus, istiqrar, ya, qu'ud dan sebagainya yang tadi. Itu isbat namanya, menetapkan, bukan menafikan tapi mengisbat, ya, terkait nama-nama dan sifatnya Allah. Dan ini tafsiran dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, ya, ulama umat Islam. Kemudian yang keempat barakallahu fikum, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah tidak mengetahui kaifiat, ya, kaifiat daripada hakikat ataupun rupa kan seperti itu. Hakikatnya tangannya Allah seperti apa, rupanya seperti apa tidak tahu, ya. Kita nggak ada urusan dengan hal tersebut. Makanya dikatakan bila kaif, ya, bila kaif. Adapun istiwanya dan sebagainya kan seperti itu, ya. Kemudian Ahlus Sunnah mentafwid kepada, ya, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sebagaimana tafwidnya, ya, mufawwidah, ya, Jahmiyah mufawwidah seperti itu. Jadi Allah memang punya tempat di atas arsy, di atas langit seperti itu, ya. Jadi sebagaimana dikatakan Al-Imam Harb Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullahu taala, Al-Jahmiyatu a'da'ullah. Ya, Jahmiyah itu adalah musuh-musuh Allah, Asy'ariyah, ya, Mufawwidah, ya, dan sebagainya, ya, dari kalangan kelompok Jahmiyah, ya, mereka adalah musuh-musuh Allah wa humul ladzina, ya, yaz'umuna annal Qur'ana makhluqun. Mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an makhluk enggak? Enggak, ya. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Iya. Nanti kontradiksi seperti itu, kalam nafsi. Ya, jadi sama saja Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Wa anallaha lam yukallim Musa wa la yura fil akhirah. Dan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa dan juga tidak dilihat di akhirat nanti. Nah, ini nanti akan kita bacakan kepada bab berikutnya, bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Seperti itu. Dan Asy'ariyah juga menafikan, ya. Asy'ariyah juga menafikan. Allah dilihat, tapi dilihatnya Allah seperti apa? Dinafikan seperti itu. Ya, ditakwil. Nah, itulah kelompok Jahmiyah, bancinya Jahmiyah, ya. Wala yu'rafu lillahi makanun, dan Jahmiyah tidak mengetahui adanya tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Walisa ala arsin, ya, wala kursi, ya, wahum kuffarun fahdharuhum. Ya, mereka menafikan, ya, aras ataupun kursinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kufar, maka hati-hatikanlah manusia dari mereka. Dalam surat di dalam apa? Kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala. Ya. Maka ini adalah sekali lagi hadal isbat, ya. Ini adalah isbat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ini adalah poin penting pembahasan kita, ya. Barakallahu fikum, dari akidah Ar-Raziyain, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, ba'in min khalqi, terpisah dari makhluknya, ya. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi, sebagaimana Allah telah, ya, mensifatkan terkait dirinya sendiri, ya, menjelaskan terkait dirinya sendiri dalam Al-Qur'an, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan di atas dari apa yang tadi dijelaskan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya budak jariyah itu, ya, hadis-hadis sahih, ya, bila kaifin, tanpa membagaimanakan, ilmunya Allah ahata bi kulli syai'in ilm, ya, ilmunya Allah meliputi segala sesuatunya. Ya, taib, mudah-mudahan antum dapat pahami insyaallah taala. Kita cukupkan di sini dulu. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.